Adakah di antara Anda yang mungkin pernah ngomongin orang, ngasih nasihat ke orang, memberi masukan ke orang, memberi saran ke orang, tetapi orang itu tidak mendengarkan, seolah kata-kata Anda itu tidak punya energi, tidak bernyawa, sehingga otomatis orang itu tidak terberdayakan oleh kata-kata Anda. Nah, tentunya faktornya banyak, tetapi mungkin nggak kita bisa memperbesar peluang agar kata-kata kita lebih berenergi dan lebih bernyawa untuk membuat perubahan pada orang lain. Terus apa modal dasarnya agar bisa begitu? Video kali ini akan membahas hal itu. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, ini harapan beberapa orang di antara Anda itu adalah supaya tampilannya tidak itu-itu aja. Ada yang berharap saya melakukan syuting outdoor dan sebagainya. Cuman kadang agak susah karena peralatannya itu kan ribet ya. Harus ada mic inilah, inilah. Dan ngonten di luar kadang ya mood-moodan. Pada saat mood, cuaca hujan. Pada saat nggak hujan, nggak mood bikin konten, nggak ada ide dan sebagainya. Akhirnya solusinya adalah saya pakai green screen dan saya bisa mengubah background semau saya. Jadi ini bisa jadi solusi. Saya suka syuting di dalam ruangan karena suara dan sebagainya lebih terkendali. Dan Anda yang kepengen backgroundnya berubah-ubah, mudah-mudahan puas dengan virtual background ini. Saya lembur 2 hari, hari kedua sampai pukul 2 dini hari untuk menggarap green screen ini sendirian. Baik, tema dalam kesempatan kali ini yang saya bahas adalah bagaimana cara membuat kata-kata kita bernyawa. Bernyawa dalam artian ini tuh bisa lebih menyentuh orang, bisa membuat orang lain mau mendengarkan, dan kalau orang mau mendengarkan, ya berpotensi untuk dia lakukan sehingga dia mengalami satu proses pemberdayaan dan dia berubah hidupnya. Nah, teman-teman, sebagaimana saya sampaikan di prolog, mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami dua kejadian yang berbeda. Ketika Anda ngomong didengerin, mengubah orang itu berdaya, dan sebaliknya, orang itu tidak mau mendengarkan dan sebagainya. Ada saat di mana kata-kata kita bernyawa dan ada saat kata-kata kita seolah tidak bernyawa. Nah, sebetulnya modal dasarnya apa sebetulnya? Gini aja, kita mulai dulu sebelum saya sampaikan tentang modal dasarnya ya. Kalau misalkan Anda mendapatkan nasihat dari orang yang sangat kaya, sangat sukses, ya, tentang ya Anda diberitahu supaya sukses tuh harus semangat, harus pantang menyerah dan sebagainya dan sebagainya. Apakah kata-kata dari orang seperti itu pasti Anda terima, pasti Anda akan masuk kata-kata dia jadi bernyawa masuk ke dalam diri Anda? Mungkin ada di antara Anda yang menjawab ya, tapi belum tentu. Kenapa? Karena bisa juga Anda ngomong gini, "Lo kamu itu berani nasehatin saya, kok berani-beraninya kamu hidup nggak pernah susah. Sejak kecil kamu lahir dari keluarga orang kaya. Kamu nggak pernah menderita. Kamu nggak pernah ngalamin punya utang. Kamu nggak pernah ngalamin penderitaan. Bagaimana bisa ngajarin saya untuk melalui hal ini?" Ya kan? Nah, atau nasihat dari orang yang jelas-jelas juga susah. "Apa kamu juga lagi susah kok cuma nasehatin saya?" Terus nasihat yang seperti apa dan situasi seperti apa supaya kata-kata itu bernyawa? Karena nasihat dari orang sukses dan nasihat dari orang yang nggak sukses juga belum tentu kita dengarkan. Kalau yang nggak sukses, jelas ya. Dari pengamatan saya, modal supaya kata-kata kita bernyawa itu ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita tuh pernah susah, pernah ngalamin penderitaan di dalam hidup, pernah mengalami hal berat di dalam hidup. Itu yang modal pertama itu.
Yang kedua, ya nanti saya jelasin sekalian nih. Yang kedua adalah kita sudah berhasil melalui itu. Sudah bisa mengatasi itu. Misalnya, katakanlah Anda punya utang sekarang. Kemudian saya kasih nasihat. Caranya gini loh, gini, 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 gini. Gitu. Nah, Anda akan mendengarkan saya. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin kejebak utang. Utang di mana-mana, sampai susah untuk melunasinya dan sebagainya. Lalu saya sudah berhasil melalui itu. Kalau saya sudah berhasil melalui itu, sudah melampaui semua itu, artinya saya sudah membuktikan saya sudah bisa mengatasi masalahnya. Sehingga saya punya satu power untuk membuat orang lain mendengarkan saya. Kan gitu. Nah, jadi kalau buat Anda yang saat ini itu nasihatnya nggak didengarkan, ya kemungkinannya adalah Anda itu orang yang belum pernah susah, hidupnya terlalu datar, hidupnya enak banget. Terlalu banyak privilege. Terlalu banyak keistimewaan dalam hidup Anda. Banyak link, banyak koneksi ya yang begitu bikin Anda mudah hidupnya. Anda akan susah untuk menasihati orang atau menyemangati orang. Ya. Atau Anda yang sekarang susah, ya, Anda harus syukuri karena kalau Anda bisa melalui persoalan hidup Anda, ya bisa mengentaskan diri dari situ. Anda nanti suatu saat kalau sudah bisa melalui semua hal itu, Anda akan jadi orang yang kata-katanya, nasihatnya tajam sekali, nasihatnya akan bisa mudah diterima orang. Jadi Anda sebetulnya lagi ngumpulin modal. Nah, tadi ya, dua tadi. Yang ketiga modalnya, terakhir nih. Orang itu pastikan yang meminta nasihat. Karena dari pengalaman saya, kita memberi nasihat kepada orang yang tidak memintanya, itu biasanya disepelein. Walaupun kita sudah punya modal tadi, kita pernah susah, kita sudah melalui itu. Apalagi belum pernah susah, belum melalui persoalan itu. Dan orang itu tidak meminta, tambah nggak didengarkan kita. Ya bukti nyatanya ya misalnya kayak saya, ini kan membuat konten video seperti ini. Akan sangat mungkin ada orang yang sedang bermasalah, yang dia nggak meminta nasihat, nggak meminta masukan, nggak meminta ilmu. Orang nggak meminta ilmu, nggak mencari ilmu, nggak meminta nasihat, lalu dapat video saya. Seolah-olah dia merasa bahwa dia dikasih nasihat. Padahal kan ya faktualnya dia nggak meminta, cuman algoritmanya kebaca sama HP dia, sehingga video ini sampai kepada dia. Itu pun kadang dia orang seperti itu akan komentar tidak enak. Banyak bacot lu. Karena orang-orang seperti itu kan tidak meminta nasihat. Jadi memang kelemahannya. Ketika dengan konten seperti ini, ada orang yang tercerahkan karena memang dia butuh, ada orang yang justru enggak. Ini merasa ini sampah. Oleh karenanya makanya saya bilang, orang yang sengaja datang ikut kelas saya, orang yang memang daftar konsul, itu orang yang memang membutuhkan nasihat. Makanya karena orang itu sudah terbuka hatinya, lebih mudah untuk memasukkannya. Nah, yang repotnya adalah kalau kita di dunia konten kreator seperti ini, nggak semua orang yang mampir ke channel kita, itu adalah orang yang membutuhkan nasihat, orang yang membutuhkan pengalaman kita, orang yang membutuhkan ilmu. Jadi, itu tadi 3 fondasi, 3 modal, supaya kata-kata Anda, nasihat Anda menjadi bernyawa dan memiliki energi untuk menggetarkan hati orang, untuk mengubah kehidupan orang dan membuat dia untuk melakukan perubahan nyata dalam hidup mereka. Hanya ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.